Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang sejarah kakak bikin pembahasannya di video ya. Oke, kita mulai dari nomor satu. Nah, dari nomor satu ini ada Herodotus, sering disebut bapak sejarah ya. Yang kemarin di pertemuan hari apa ya? Hari Kamis atau Rabu ya? Mm, Ya Rabu kalau nggak salah kita belajar tentang sejarah yang awal banget. Nah, jadi bapak Herodotus tuh beliau tuh penjelajah ya. Jadi penjelajah dari negara A ke B ke C gitu ya. Dan dia emang di zaman ini di zaman ini tuh emang lagi bener-bener ilmu pengetahuan tuh penting banget. Jadi dia tuh haus akan ilmu gitu. Nah, terus apalagi nih gitu. Nah, selain dia pindah-pindah gitu ya ke negara lainnya gitu ya, beliau tuh menulis buku gitu. Nah, ciri khas kenapa beliau dijadiin bapak sejarah, ciri khasnya apa? Beliau itu menulis buku itu secara sistematis gitu ya. Sistematis dan terurut gitu ya. Ada timeline-timelinenya gitu. Nah, kata kuncinya ini sistematis dan terurut. Nah, terus eh sudah itu kan beliau tuh yang awalnya dari negara apa? Di kota apa? Negara A misalkan. Oh, ini bukti-buktinya B, C. Nah, dari itu kan disatuin jadi satu buku gitu. Dengan ada timelinenya gitu. Nah, jadi kata kuncinya ini ya, gitu. Oke, kita balik lagi ke pembahasan. Herodotus sering disebut bapak sejarah. Alasan utama yang melandasi bahwa Herodotus, disebut bapak sejarah. Alasannya apa nih? Oke, pertama, karena ia adalah sejarawan pertama yang diketahui mengumpulkan bahan-bahannya secara sistematis. Wah, ini udah ada kata kuncinya ya. Jelas ini jawabannya ya. Oke, selain itu kita lihat dulu opsi yang lain. Kenapa sih bisa salah gitu? Karena melakukan banyak perjalanan sehingga mempunyai banyak pengalaman. Iya, emang banyak pengalaman perjalanan, tapi yang terpenting tuh apanya dulu? Yang terpenting kenapa dia disebut bapak sejarah? Ya inilah dia ciri khasnya ini yang sistematis. Jadi ini salah ya. Oke. C, karena menulis buku Historia. Iya, oke. Menulis buku Historia ya emang eh, apa? Beliau menulis buku ya, tapi landasannya apa untuk menjadi seorang sejarawan? Ciri khasnya apa gitu. Jadi ini salah ya. Oke, karena orang pertama yang mengetahui perang Persia. Iya, enggak juga sih karena beliau perang Persia itu kan abadnya beda gitu dan itu beliau juga tahu dari sumber sumber ke sumber gitu. Jadi enggak orang pertama juga dan bukan landasan juga jadi bapak sejarah. Salah karena sering mengkritik pemerintah di masanya. Ya, terus hubungannya apa gitu. Misal juga ya. Jadi jawabannya yang A ya nomor satu. Oke, sekarang nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 katanya sebagai sebuah ilmu ya. Sebagai sebuah ilmu, sejarah memiliki beberapa ciri. Nah, berikut ini ciri ilmu sejarah di mana hasil penelitian dalam sejarah dapat diuji kembali kebenarannya oleh pihak lain. Dinamakan apa? Nah, gitu ya. Diuji sumbernya gitu. Nah, oke, yang opsi A, sejarah sebagai seni, sebagai objek. Jadi gini ya, sebentar dulu. Untuk misalkan mengetahui ini, kita harus tahu dulu apa sih maksud tujuan dari soal gitu, ngomongin apa nih gitu. Nah, sebagai sebuah ilmu ya, sebagai sebuah ilmu ya oke, jelas. Yang menurut Kunto Wijoyo ya, sejarah itu sebagai ilmu, sebagai bisa memahami untuk makna tertentu, pokoknya landasan terhadap fokusnya ke manusia sih segitu. Sejarah memiliki beberapa ciri. Berikut ini ilmu sejarah di mana hasil penelitian secara dapat diuji. Nah, ini tuh kan diuji tuh kayak diuji lagi, kayak diverifikasi biasanya tuh ya. Itu yang masuk ke dalam tahapan ini, tahapan metodologi. Nah, meto metodologi ya. Gitu ya kalau nggak salah. Nah, di mana kan ada tahapannya, step by stepnya. Ada di mana misalkan yang pertama, ada heuristik. Nah, heuristik. Yang itu tuh kan kayak mengumpulkan data-datanya, ini kan akurat atau enggaknya gitu kan. Yang kedua, terus adanya udah heuristik, baru deh diverifikasi. Nah, kan dikumpulin data-datanya, diverifikasi lagi, apakah itu benar datanya, diuji lagi gitu. Apakah keasliannya benar gitu kan, ada interan dan ekstern ya. Nah, jadi ada dua tahapan juga ya gitu. Nah, terus yang ketiga ada ini interpretasi. Nah,
interpretasi. Nah, interpretasi ini di mana ini tuh kayak ditafsirkan ulang gitu. Jadi ditafsirkan ulang, oh dari data-datanya apa, terus udah diverifikasi gimana gitu dan apa ya, dijelasin kembali sih lebih tepatnya tuh gitu. Yang keempat ada historio. Nah, historiografi ini biasanya kan udah dari 3 tahap ini dibukakan gitu, ditulis kembali sejarahnya gitu. Oke ya, jadi yang diuji ulang tuh yang ini ya, yang opsi 2, yang ini. Oke. Sekarang balik lagi. Sebagai sebuah ilmu, beberapa ciri berikut ciri ilmu sejarah di mana hasil penelitian dalam sejarah dapat diuji kembali gunanya oleh sebagai pihak lain. Dinamakan apa? Oke. Nah, jadi kalau ini misalkan yang A sebagai seni, ya ini kata kuncinya dapat diuji ya. Berarti ini salah yang A, salah A. Yang B mempunyai objek. Enggak juga ya. Objek tertentu beda sebagai verifikatif. Nah, baru deh yang C. Nah, gitu. Sejarah memiliki metode. Nah, dari metode ini kan ada masuknya ke ini gitu, verifikasi gitu kan. Dari metodologi ada nih gitu maksudnya. Berarti ini yang enggak juga, berarti E-nya juga enggak, empiris ya. Nah, jadi kajian ilmu sejarah itu lebih menekankan kalau dapat diuji itu ada verifikatifnya gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, sip. Oke, sekarang nomor 3. Katanya tuh menurut Kunto Wijoyo ya katanya. Menurut Kunto Wijoyo, pengertian sejarah bisa berarti positif atau negatif katanya. Berikut ini yang merupakan arti sejarah secara positif gitu. Nah, jadi kalau menurut Kunto Wijoyo itu kan ada beberapa macam. Jadi kalau yang untuk yang beberapa teori itu positif itu kan yang kemarin kakak bahas sebenarnya itu kan dia menekankan ke lebih ini ya, sejarah secara positifnya. Yang pertama tuh kan ada ini tentang sejarah tuh sebagai ilmu tentang manusia. Nah, misalkan tentang manusia gitu kan. Nah, jadi kan kayak memaknai sih artinya benar-benar tuh sejarah tuh gimana dulu gitu. Nah, terus yang kedua ada tentang waktu ya. Nah, jadi tentang waktu. Nah, jadi tentang waktu ada ruang lingkupnya waktu, ada apa ya? Ini tuh lebih menekankan kayak ada timelinenya juga gitu. Karena kan setiap peradaban tuh beda-beda waktunya kan gitu. Terus yang ketiga, ada yang sesuai dengan makna sosial gitu. Nah, jadi ada makna tertentu di balik sejarah itu. Nah, berarti ada 3 komponen. Berarti kita cari aja. Berarti yang A salah gitu ya. Berarti yang A itu salah. Karena nggak ada ya dari komponen ini tentang waktu. Nah, ini jelas jawabannya yang B ya. Oke. Kenapa yang ini salah ya? Karena nggak ada dari sini gitu. Oke, filsafat, ilmu alam, sastra, bukan sastra. Malahan sastra ya kan ditulis lagi. Filsafat, malahan filsafat juga. Jadi dari pemikiran orang-orang gitu kan bisa jadi. Tapi ini ruang lingkupnya kan tentang menurut Kunto Wijoyo gitu. Harusnya ini tuh ilmu filsafat juga sih karena dari pemikiran Herodotus kan filsafat gitu. Ini juga. Oke, jadi nomor 3 jawabannya yang B. Oke, sekarang nomor 4 ya. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu humaniora. Nah, karena ilmu sejarah apa nih? Jadi kalian tuh harus tahu dulu apa ya? Ilmu humaniora tuh apa gitu? Humaniora itu apa gitu? Nah, humaniora ini kan ilmu tentang cara membuat atau mengangkat manusia lebih manusiawi. Nah, jadi fokusnya lebih manusiawi. Jadi ya ini kaitannya apa ya? Tentang kemanusiaan sih. Jadi kayak dengan apa ya? Dengan lebih ke manusianya ya. Nah, karena ilmu ini humaniora tuh lebih ke sosial manusianya gitu. Nah, terus sejarah dikategorikan ilmu humaniora yang lebih ke manusia karena ilmu sejarah apa? Oke, yang A menjadi dasar pendidikan kewarganegaraan. Dasar pendidikan kewarganegaraan. Emang bisa masuk. Jadi gini, karena kan ilmu sejarah, nah kita harus kaitan dulu. Ilmu sejarah tuh apa kan? Yang kakak jelasin waktu itu, dia tuh ilmu sejarah tuh
fokusnya ke manusia, emang bener fokus ke manusia. Terus ada waktu, kan ada waktu, yang waktunya di masa masa lampau lah, jelas gitu. Kayak sih dia gitu. Nah, berarti yang nggak ada kaitannya itu ya salah juga, karena dasar pendidikan emang gitu. Jadi dari sejarah kita bisa untuk menjadi itu, tapi kan nggak jadi dasar juga itu kan, ada step by stepnya juga kan gitu. Jadi ini yang A salah, B merupakan penafsiran nilai-nilai dan tindakan manusia. Nah, maksudnya gimana nih? Penafsiran gimana? Nah, karena nilai-nilai itu kan itu tuh sesuatu yang berharga kalau di apa ya, di sosiologi, tindakan manusia. Nah, ini agak masuk nih, ada tindakan-tindakan, tapi ini lebih menekankan kemana dulu, karena ilmu sejarah itu kan fokusnya ke waktu, di masa lampau, ada manusianya dan waktu. Ya berarti yang berhubungan dengan waktu, nggak ada ya. Yang B, memanfaatkan sumber arsip, enggak. Menjadi cermin berbangsa dan negara, yaitu mah manfaatnya ya, lebih ke ABCD itu lebih ke manfaat-manfaatnya sih. Dan yang E lebih tepat, mempelajari peristiwa masa lampau gitu. Gampang ya. Jadi yang untuk ini mah intinya harus tahu dulu sih arti penting kata itu. Dalam artian misalkan ilmu sejarah nih, oh fokusnya yang mana nih gitu. Oke, kita ke nomor 5. Upacara Grebek Maulud menjadi kajian sejarah sebagai kisah yang bertema apa? Grebek Maulud ya. Kalau kalian tahu Grebek Maulud tuh bukan grebek rumah ya. Grebek Maulud itu upacara khas Jogja ya. Jadi apa ya? Upacara khas Jogja. Jadi upacara khas Jogja ini menekankan ke acara ritual mengandung unsur kejawen. Tahu nggak kejawen? Jadi perpaduan. Jadi ada Islam kejawen. Ya, jadi Islam dan Hindu gitu. Jadi ya itu percampuran akulturasi gitu kan. Yang kita kaitkan dengan soal ini ya. Namanya juga upacara, dia pasti ngomonginnya ke kebudayaan gitu. Jelas ya. Ya udah, tinggal masukin aja. Upacara Grebek Maulud menjadi kajian sebagai kisah yang bertema apolitik, ya enggak sih ya, enggak ekonomi, dan jawabannya C gitu ya. Gampang ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 6 ya, sekalian nomor 6. Di tahapan dalam penelitian sejarah yang merupakan uji, ada kata uji, sumber dan meliputi fisik, kertas, bla 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 bla, digunakan adalah jelas apa? Ayo. Ini apa yang dikritik-kritik? Nah, ini kan di bagian ada dua nih, di verifikasi ada kelintaran dan eksteran. Nah, ini jawabannya yang mana? Kalau kalian pernah nge-explore, nah ini jawabannya yang D ya, di eksteran. Bedanya apa? Jadi gini, ntar kakak hapus dulu. Kan ada interan dan eksteran. Mana sih yang enak? Oh, ini. Ada interan, ada interan dan eksteran. Oke. Nah, di interan misalkan kritik interan ya. Ini bertujuannya untuk menguji kredibilitas sumber. Kritik ini tidak menguji fisik sumber, melainkan isi atau muatan sumber. Jadi ini lebih interan tuh lebih ke isinya ya, dan keaslian gitu. Isi dan keaslian gitu. Pasti jelas ya keasliannya, kan diteliti lagi. Terus eksteran. Kalau eksteran itu lebih ke ini, keluarnya, berarti kayak kertas gitu kan. Yang itu yang kita singgung di soal gitu. Jadi kritik eksteran tuh otentisitas sumber memiliki fisik sumber kertas yang digunakan, kayak tintanya gimana, kan jenis-jenis kertasnya, apakah ini lamanya gitu. Jadi intinya kalau inter kan di dalamnya, eksternal luar gitu. Berarti kan ini lebih ke bentuk fisiknya gitu. Nah, jadi jawabannya yang D ya, nomor 6. Oke. Oke, sekarang nomor 7. Untuk mencapai objektivitas, penelitian sejarah dilakukan dengan metode objek tertentu ya, karena sejarah tuh pasti menekankan ke objeknya ya. Nah, ini ada tahapannya. Kalau kalian udah tahu, ini tahapannya itu mirip ke kayak ya metodologi ya, jelas ya, karena ada penelitian sejarah langkah-langkahnya. Nah, kan metodologi itu ada tahapannya. Kalau kalian tahu tahapannya apa aja? Yang pertama yang tadi jadi kakak jelasin, ada heuristik. Oke, balik lagi ya, kakak ulang lagi. Terus ada verifikasi.
verifikasi ya gini ya maksudnya. Atau kritik ya, kritik sumber. Terus ada interpretasi ya. Dan empat historiografi. Nah, jadi heuristik kan ini dikumpulin data-datanya gitu kan. Nah, udah gitu ada dikritik atau diinterpretasi, dikritik atau diverifikasi. Nah, ini. Nah, jadi dikritik dulu kajian sumbernya gitu. Terus interpretasi, ditafsirkan lagi, dan historiografi. Jelas ya jawabannya yang D ini ya. Oke. Sekarang nomor 8 ya, historiografi adalah tahapan terakhir ya, benar ya. Dalam sebuah penelitian sejarah dan di Indonesia terdapat historiografi tradisional yang memiliki beberapa ciri-ciri berikut. Berikut ini yang merupakan ciri historiografi tradisional. Kecuali, Oke, nomor 8 jadi historiografi ya. Ini tuh kan ini sih kakak agak singgung ya kemarin. Jadi kayak gini. Di historiografi yang ditanya itu adalah tahapan terakhir ya dalam penelitian sejarah dan di Indonesia terdapat historiografi tradisional yang memiliki beberapa ciri-ciri. Berikut ini yang merupakan ciri historiografi tradisional. Jadi yang bukan ya. Nah, berarti historiografi tradisional tuh ciri-cirinya apa aja gitu kan? Nah, jadi historiografi itu kan ciri-cirinya tuh yang tradisional. Nah, historiografi tradisional. Ya, pertama apa dulu nih? Nah, jadi ini tuh ada istana sentris. Nah, ini kerajaan ya. Istana sentris. Nah, lebih kenakan ke kerajaan. Terus yang kedua ada subjektivitas tinggi. Misalkan kayak ngomongin tokoh-tokohnya gitu kan, ini memang benar-benar apa ya, lebih ke subjektivitasnya gitu. Terus 3 ada regiosentris. Jadi regiosentris itu lebih menekankan ke wilayah sekitarnya gitu. Nah, terus ini tuh biasanya kayak regiosentris juga dia tuh lebih apa ya, tidak ilmiah juga ya. Nah, tidak ilmiah karena apa ya, ini kayak misalkan regiosentris, istana sentris, kayak dia tuh mengagungkan raja-raja gitu. Jadi kayak lebih ke mengagungkan raja-raja. Kadang ada juga sih yang dilebih-lebihkan juga sih gitu, yang tradisional tuh. Jadi yang bukan berarti yang jawabannya yang enggak ada di sini ya, berarti yang ini. Berarti yang A ya. Oke, jawabannya yang A. Oke. Nah, jadi yang nomor 8 jawabannya A. Oke, sekarang nomor 9. Nah, katanya nomor 9 itu apa? Salah satu tahap penelitian sejarah adalah interpretasi. Ya, ditafsirkan lagi ya. Yang memiliki beberapa ciri. Berikut ini yang bukan. Nah, yang bukan nih. Ciri interpretasi adalah A. Merupakan tahap yang dilakukan secara verifikasi. Ya, jelas ya, ini verifikasi. Nah, gitu. Terus yang B dilakukan secara ekstern dan intern. Benar nggak? Nah, jadi kan tahap penelitian sejarah adalah interpretasi yang memiliki beberapa ciri. Jadi ini tuh kan melakukan tahap yang dilakukan setelah verifikasi. Jelas ya, yang tadi kan ada heuristik, peri, lalu inter, terus ada histo gitu kan. Nah, jadi ini udah dan ini yang ketiga gitu yang ditanyain tuh. Oke, jadi yang secara eksternal dan intern itu kan verifikasi. Nah, ini kan ditanyain yang bukan. Nah, karena ini emang benar bukan, interpretasi itu kan ditafsirkan. Dan ini ciri-cirinya yang verifikasi. Jadi jawabannya yang jelas yang B ya, gitu. Oke, kalau yang C kenapa salah? Merupakan tahap penafsiran fakta sejarah. Ya jelas karena dijelaskan lagi bahwa itu tuh fakta-faktanya. Bisa dilakukan dengan cara menguraikan. Nah, diuraikan lagi kan yang tadi dari heuristik, verifikasi gitu kan. Terus yang E dilakukan dengan cara menyatukan fakta-fakta. Ya, itu kan tadi yang ada dari heuristik.
terus yang diverifikasi, yang intern, ekstern gitu kan. Nah, jadi kalau yang B itu ciri-ciri verifikasi, jadi itu salah. Yang ditanya interpretasi, jadi jawabannya yang B. Oke. Oke, sekarang nomor 10. Jadi tahapan dalam penelitian sejarah. Oke, diulang-ulang lagi ya. Karena ini emang sering banget soal yang gini-ginian. Jadi kayak kalian harus menekankan ke konsepnya ya. Jelas ya, dari heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Aduh, susah ya ngomong itu. A. Heuristik. Salah, ngaco nih langsung ke belakang. B. Heuristik, langsung interpretasi, harusnya verifikasi dulu. C. Kritik. Nah, ini benar. Oh iya, jelas ya. Yang D enggak ya. Berarti jawabannya yang C. Oke. Sekarang nomor 11. Gambar di atas dalam kajian ilmu sejarah termasuk dalam ilmu bantu. Ini biasanya kekecoh sama ini ya, antara dua, arkeologi. Arkeo sama antro ya. Bisa ngomongin sama-sama tuh budaya. Nah, ngomongin budaya sama-sama. Tapi ada bedanya. Bedanya itu bedanya kalau arkeo itu A sama dengan arkeologi ya. Jadi arkeologi itu lebih ke fosil ya, fosil. Terus manusia udah mati gitu. Tapi kalau yang B itu tuh manusianya hidup. Bedanya gitu. Masih hidup. Oke deh, jadi jawabannya adalah yang arkeologi ya. Oke. Yuk, sekarang yang nomor 12. Nah, nomor 12, ikono dan numismatik termasuk dua ilmu bantu arkeologi yang digunakan untuk. Oke, kalau ikono itu apa? Masih ingat gak? Enggak kak, ini mah ingat-ingat lagi ya, ikono itu apa, numismatik apa? Oke, gimana? Tahu nggak? Nah, jadi ikono itu kalau kalian udah dibaca-baca lagi ya, ikono itu kan lebih ke arca ya. Arca. Nah, kalau numismatik ini ke mata uang gitu. Kalau ada lagi, entah tuh kan ada yang ngomongin prasasti gitu kan, filologi itu kan kena bahasa gitu. Jadi kayak ingat-ingat lagi ya, kalian lebih ditekanin lagi karena emang sering ada sih keluar-keluar yang gini soal-soal tipe gini gitu. Ini jawabannya tentang arca itu sama dengan apa? Patung ya. Ingat, awas bedanya arca dan prasasti ketukar tuh. Kalau prasasti itu ngomonginnya di batu tuh pasti ada sesuatu, ada dokumennya gitu. Nah, jadi ada tulisan-tulisan gitu. Jadi lebih ke petulisan dokumen gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini ya jawabannya yang B ya. Gitu. Oke, sekarang nomor 13. Nah, baru aja tadi disinggung ya. Kalau misalkan ada tulisan gini itu adalah prasasti ya. Nah, jadi kalau prasasti ini tuh kajian ilmunya apa? Ayo. Yang tadi apa? Ya. Oke, yang tadi kan kita ngebahas numismatik, mata uang, filologi itu bahasa, arkeologi, antropologi udah ya, berarti jawabannya yang A. Gampang ya. Tinggal dimasukin aja ya. Oke. Oke, ini soalnya lumayan panjang, biasanya soal 2019 nih. Kita baca dulu ya. Pengamatan dan penelitian sejarawan tertuju pada peninggalan-peninggalan yang masih tersisa, bukti-bukti serta kesaksian dari para pelaku dan saksi sejarah. Oleh karena itu, sejarah memerlukan ilmu bantu yang menunjang penelitian sejarah. Salah satu ilmu bantu yang digunakan adalah filologi. Filologi adalah ya ngomongin filologi doang ya. Dari tadi panjang. Oke. A. Ilmu yang pelajari benda-benda peninggalan masa lampau untuk mengetahui kehidupan manusia pada masa lampau. Enggak ya. Benda-benda kan bisa ada epigrafi gitu kan, banyak juga ya. Jadi filologi enggak. Dia menekankan ke bahasa, jelas ya. Bahasanya. Biasanya ke bahasa. Ilmu mempelajari manusia dan kebudayaan. Bisa jadi sih. Tahan dulu karena ada bahasa kebudayaan gitu. C. Ilmu yang pelajari asal-usul terjadinya perkembangan manusia dengan objek penelitian berupa fosil. Ini arkeologi ya. Salah. Ilmu yang pelajari kebudayaan berdasarkan bahasa. Oke. Ilmu yang pelajari tulisan kuno. Enggak. Jadi jawabannya yang D. Jelas ya. Jadi kalau kalian ini soal
tipenya 2019. Kalau kalian emang tahu konsep dan kata kunci, insya Allah gampang sih gitu. Oke. Oke, the last number. Jadi ini nomor terakhir di chapter kali ini. Jadi dari tabel di atas pasangnya yang tepat antara nama ilmu, bantu, dan kajian yang dipelajari ditunjukkan oleh nomor. Nah, numismatik, mata uang, biologi, arca, yang dipelajari ditunjukkan dengan antara dari tabel di atas pasangnya yang tepat antara nama, ilmu, bantu, dengan kajian yang dipelajari ditunjukkan dengan tabel nomor. Numismatik ini bener ya langsung. Satu. Biologi mempelajari arca. Enggak, ini bahasa ya. Ikonografi, prasasti. Bener enggak? Masih ingat gak ikono apa? Gitu. Oke, ikono apa? Ini kan udah dibahas. Nah, ikonografi itu tuh arca ya. Jadi salah. Ini salah. Arkeologi naskah. Enggak ya, arkeologi itu kan yang tadi fosil itu. Epigrafi. Epigrafi itu prasasti. Internasional. Berarti salah ya. Ya berarti kalau kalian tahu ya jawabannya yang A gitu. Oke, berarti selesai ya. Jadi intinya untuk yang pengantar lebih menekankan kayak dibaca ulang lagi, review 3 kali sehari. Biar kalian ingatannya lebih kuat lagi. Kalau bisa kalian, oh kak aku udah bisa nih. Kalian ngajarin adik-adik, adik kelas atau adik sendiri atau teman seperjuangan, sering-sering gitu sih. Jadi kayak bisa menguatkan memori aja gitu ya. Ya sekian, terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian tetap semangat ya. Oke, dari kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.